Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musola Al-Ikhlas, Dusun Karangmalang, Kaleng-Kaleng, rahimakumullah. Kaleng napa kaleng? Kaleng niku desa napa kecamatan? Desa. Desa Kaleng, Kecamatan Gering, Kuring, Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat malam 27 Rajab, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperingati keakbaran Allah dengan segala tanda-tanda dan ciptaannya. Bagaimana kita memahami peristiwa Isra Mi'raj itu adalah merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Demikian juga peringatan yang dilakukan oleh Musola Al-Ikhlas. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Musolane cuwilik, pengajian yang datang banyak. Alhamdulillah. Maka dalam merespon Isra Mi'raj ada dua sikap orang ketika menerima kebenaran. Akan ada dua reaksi di mana kebenaran itu disampaikan. Bagi orang yang bijak, dia akan merenung. Bagi orang bodoh, dia akan tersinggung. Maka kemudian kadang-kadang Allah menyampaikan kebenaran dalam Al-Quran dengan membuat perumpamaan-perumpamaan yang aneh. Contoh dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Responnya apa? Ada dua. Fa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka mengetahui ini semuanya adalah kebenaran dari Tuhannya. Tapi sebaliknya bagi orang-orang kafir, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, Allah ki sak janjane karepe apa. Nah, posisi kita merespon Isra Mi'raj adalah tentunya dengan respon orang yang beriman. Allah kalau membuat perumpamaan, jangankan Isra Mi'raj yang maha dahsyat, bahkan hanya dengan seekor nyamuk. Coba Bapak Ibu, barangkali orang yang zalim pikirannya akan mikir, kenapa Allah kok dadak nyiptakin nyamuk? Tujuannya apa? Ternyata yang bisa nangkap guru-guru TK dengan membuat lagu judulnya Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Pertanyaan saya, kenapa cicak-cicak di dinding kok diam-diam merayap? Kenapa cicaknya kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menipu itu kamu. Kayak kemarin saya ditanya, Gus Miftah, merayakan Valentine itu apa budaya kita? Oh bukan, Valentine itu bukan budaya kita. Budaya kita itu apa? Ngutang orang bayar. Betul Bu? Kalau mau ngutang bayar ini manis temen. Begitu ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel, betul? Ciri-cirinya orangnya biasanya jilbabnya coklat. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, besar ataupun kecil, selama itu kita memahami sebagai ciptaan Allah, maka akan menambah keimanan kita kepada Allah. Bukankah dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mempunyai ciri. Apa ciri-cirinya? 1, nyuguh kopi tepat waktu. Si nyuguh tua temen ya. Terus tua, cilik, ireng kayak gitu. Makasih ya. Wong semene manuknya sepira ya. Cilik temen. Kamu itu lucu, mosok ngombe kopi kon nganggo sedotan, gobloknya nggak bisa. Alasane kayak gie, sedotan gie, kanggo degan, lagi degannya langka. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa ciri orang yang beriman. Yang pertama, merujuk surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Makanya tadi saya bilang, kalau pengen tahu hatimu itu ada imannya apa enggak, gampang. Halah balik maning. Angkat. Melakat nengi sore inyong keperimen bawa keren. Arane siapa ya? Rosati. Wis di bojo. Niko sing paling ayu. Oh niko. Ini besok mohon maaf, Rosati masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Rosadi masuk surga karena bersyukur, istrinya cantik. Istrinya masuk surga karena bersabar. Untuk bojo kayak ngene. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua kejadian yang Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Maka secara gamblang Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman dalam Al-Anfal. Yang pertama, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Apalagi nama masjidnya Al-Ikhlas. Musola apa masjid Pak? Musola. Anda coba perhatikan, Qul huwallahu ahad yang disebut sebagai surat Al-Ikhlas, tidak ada satupun kalimat Al-Ikhlas di dalamnya. Apa yang pengen Allah tunjukkan? Yang pengen Allah tunjukkan satu, bahwa ikhlas itu tidak harus dinampak-nampakkan, bahwa ikhlas itu tidak harus kelihatan.
Apa ya? Oh, pengen foto. Wes tua pengen selfie. Ganggu baik. Ini Pak Lurah. Oh, Pak Lurahnya itu. Kalau sini Pak Kiai, Mbak Mudin. Nah, Bapak Ibu, wis foto-foto maning. Oh, pateni. Yo, di pateni angel HP ini cross ya. Oh, Vivo. Kira temen ya. Cek. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj yang maha dahsyat, sekecil apapun itu akan menambah ketakwaan dan keimanan kita. Makanya kemudian lanjutan ayatnya, ciri orang beriman kedua apa Bapak Ibu? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Jadi kalau hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, respon orang beriman itu satu, otomatis imannya bertambah. Amin. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan imannya ditambah oleh Allah. Amin. Mempertahankan iman itu jauh lebih susah dibandingkan mempertahankan keislaman. Orang disebut Islam bisa dilihat dengan fisiknya, identitasnya. Nama Rosyadi, agama Islam. Orang percaya Rosyadi agama Islam cukup dengan melihat KTP-nya saja. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Karena Islam itu agama, identitasnya Muslim itu adalah orangnya. Pengen dikatakan Muslim gampang, cukup dengan identitas. Makanya dulu kalau ada orang demo Pak sama Kementerian Dalam Negeri, minta supaya kolom agama dalam KTP dihapus. Saya termasuk tokoh yang tidak setuju. Karena bagi saya identitas KTP beragama itu penting. Contoh, umpamanya Rosadi main ke Jogja, di tengah jalan tahu-tahu ditabrak truk, kayak gini, tabrak, Rosadi mati. Lah Rosadi ini mau diopeni dengan agama apa? Dilihat dari apanya? Identitasnya, KTP-nya. Jangan sampai orang Islam diurusi coro Kristen atau sebaliknya, orang Kristen diurusi coro Islam. Itu adalah fungsi dari KTP, salah satunya. Maka dulu ketika rame-rame kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Sama? Kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju bapak-bapak? Setuju. Setuju ibu-ibu? Kok kolom agama dalam KTP dihapus? Mohon maaf, kolom kawin tidak kawin kok dihapus? Orang dihapus benak-nakal wong lanang. Betul Bu? Kenapa dalam KTP itu ada identitas kawin belum kawin? Supaya laki-laki tidak tergoda untuk nakal, tidak tergoda untuk nikah lagi. Ibu, coba saya tes IQ-nya orang kaleng-kaleng, saya tes. Kaleng. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira bapak ibu kaleng, ya, kira-kira ibu-ibu kaleng pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Abu Lahab. Mohon maaf, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Kebalikan dari keluarga Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal.
Fir'aun suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asyah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Fir'aun, mohon maaf Pak Fir'aun maning, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Kaleng, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu Kaleng milih tipe keluarga Ibrahim, itu artinya mempersilahkan suaminya menikah lagi. Setuju ibu-ibu? Langsung ibu di sana teriak, enggak jadi Ibrahim Fir'aun ya ora apa-apa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Semua yang kita lihat di muka bumi ini, ketika kita pahami sebagai ciptaan Allah, itu ternyata akan menambah keimanan kita. Ada musibah gempa bumi seperti di Cianjur, otomatis kita memahami bahwa musibah itu adalah atas izin Allah. Allah, mohon maaf, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Makanya saya dulu protes betul ketika di Bantul gempa bumi tahun 2006. Itu ada bahasa yang mengatakan apa Pak? Provokasi. Katanya gempa bumi di Bantul terjadi karena kekuatan Nyi Roro Kidul. Maka waktu itu saya diminta oleh Kementerian Kelautan membuat pengajian di Pantai Depok, sosialisasi bahwa gempa bumi itu adalah gejala alam atas izin Allah. Maka waktu itu saya bilang, Bapak Ibu warga masyarakat Bantul harus yakin bahwa musibah gempa bumi itu atas izin Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Saya di Pantai Depok Pak, kebetulan malam itu air dari Pantai Depok naik ke atas Pak, wut, semua jamaah lari, Nyi Roro Kidul ngamuk, Nyi Roro Kidul nesu. Saya di atas panggung nggak lari sendiri, semuanya lari. Langsung saya bilang, gak usah takut, saya tanggung jawab. Kalau Nyi Roro Kidul keluar, saya yang ngadepi. Akhirnya airnya balik. Mungkin Nyi Roro Kidul nggak tahan lihat ketampanan saya. Apa ya, cang kami janda ya, ser. Kamu janda, kamu nafsu sama aku ya. Kok janda magel keprimen ya? Janda magel kita kayak uyuh anyang-anyangan, nah magel kayak gitu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, adanya gempa bumi itu atas izin Allah, menambah keimanan kita kepada Allah. Adanya gunung Merapi yang meletus, menambah keimanan kita, bukan karena kekuatan Mbah Petro. Masa dulu ada yang bilang, kenapa Merapi meletus? Karena kita nggak sesaji ke Mbah Petro Merapi. Apa hubungannya Mbah Petro sama Merapi? Ternyata ketika itu kita maknai sebagai tanda kekuasaan Allah. Coba Anda lihat, berapa orang yang diuntungkan dengan meletusnya Merapi. Pasir berlimpah, batu berlimpah gara-gara Merapi. Ini seharusnya apa? Menambah keimanan kita. Apalagi peristiwa maha dahsyat berupa Isra Mi'raj. Maka sebagai orang yang bijak harus merenung, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa peristiwa Isra Mi'raj harus terjadi? Kok ya pas ya, Neng Al-Ikhlas pas tanggal 27 ya. Oh, ada Pak Tile di sini. Halo Bapak Tile. Mbah Kiai? Muawin, saya pikir Pak Tile. Pak Kiai Muawin. Muawin apa Mukawin? Muawin. Oh Muawin. Oh dulu pegawai KUA, suka menikahkan orang ya. Muawin. Umurnya pira Mbah? Pitung dosa gangsal. Boh, orang mati-mati ya. Wah.
Panjang umur temen Mbah Muawin ya. Tasik kagungan bojo. Tasik kagungan bojo. Tasik. Wow, masih bisa. Olahraga. Ini kadine. Masya Allah. Napa rahasianya panjang umur Mbah Muawin? Rahasianya panjang umur apa? Udut. Lah modar kayak rahasia panjang umur udut. Padahal inyong ratau udut. Berarti Mbah Muawin pengen mengatakan Miftah cepat mati. Awas Mbah Muawin. Tapi saya yakin kok, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Mbah Muawin lebih tua dibandingkan Gus Miftah lebih muda dibandingkan Mbah Muawin, bisa jadi yang mati Mbah Muawin dulu. Mbah Muawin. Kenapa Mas Rosa di setiap hari saya itu ngaji? Tujuannya satu, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, bisa jadi saya mati dalam keadaan pengajian. Kan keren. Saya ngaji di Kaleng, tahu-tahu malaikat Israel datang. Diumumkan di Masjid Al-Ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Muawin. Muawin maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, peristiwa Isra Mi'raj selain merupakan tanda keakbaran Allah, ini adalah merupakan cara Allah menghibur Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah mengatakan ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Artinya apa? Manusia sebiasa yang disifati dengan sifat yang istimewa itu hanya Kanjeng Nabi. Basyariahnya Kanjeng Nabi mungkin sama dengan kita, kemanungsan. Artinya apa? Kalau orang Kebumen nggak makan lapar, sama Kanjeng Nabi kalau nggak makan juga lapar. Kalau orang Kebumen nggak minum haus, sama Kanjeng Nabi kalau nggak minum juga haus. Orang Kebumen kalau ngantuk tidur, sama Kanjeng Nabi kalau ngantuk juga tidur. Tapi yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi satu, kalau Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Kaleng dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Buktinya kia Mbah Muawin mangan baik, wah ngomen. Mbah Muawin masih bisa makan daging kambing, Mbah Muawin. Mboten. Mbah Muawin harus tahu daging kambing itu tidak ada efek samping tapi efek depan. Guyu apa? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, tapi yang disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Jadi walaupun sama manusia dengan kita, tentunya berbeda antara Kanjeng Nabi dengan kita. Contoh-contoh sifat kemanusiaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Kita kalau sedih nangis sama, Kanjeng Nabi kalau sedih juga nangis. Kanjeng Nabi pernah bersedih Gus? Sering. Contoh yang membuat beliau bersedih adalah saat itu tahun 11 kenabian disebut sebagai Amul Husni, tahun bersedih bagi Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena beliau banyak diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, beliau bersedih lumrah. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan Kanjeng Nabi. Di dunia ini Pak, dalam riwayat disebutkan orang yang senantiasa happy terus, senang terus, nggak pernah susah itu cuma satu, Fir'aun. Punya uang terus, nggak pernah punya utang, Fir'aun. Makanya kok ada orang Kaleng kok kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya hutang, lumrah, karena manusia biasa. Kok ada orang Kaleng punya uang terus gak pernah punya hutang, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Saking happy-nya Fir'aun itu Bapak Ibu, dalam riwayat disebutkan
Fir'aun itu selilitan cuman sekali tok seumur hidup. Gara-gara apa? Satu ketika Fir'aun selilitan marah-marah, Allah ngutus malaikat untuk dandani cangkeme Fir'aun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Dijawab oleh Allah, kayak Fir'aun cangkeme didandani sing apik, masa ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan? Diujo sama Allah, Pak. Makanya kalau Pak polisi kadang-kadang SK-nya di bank, Pak tentara kadang-kadang utang, lumrah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Polisi pangkatnya kecil, yang penting selamat. Daripada jenderal bintang 2 hukuman mati. Siapa Mbak Muawin? Yang bilang Sambo siapa? Itu benar. Untuk apa punya uang banyak sampai 100 triliun tapi nggak bisa menikmati? Mendingan Pak polisi pangkatnya kecil di atas panggung ngombe aqua be cangkeme. Saya diceritai sama teman saya di Jakarta, Gus Miftah tahu nggak uangnya Sambo itu di satu rekening ada berapa? Berapa bro? 99,9 triliun. Itu Rosadi mati hidup lagi sampai 100 kali, nggak mungkin dapat 100 triliun. Wah, gayane si Rosadi ora apa-apa Gus, tapi bojone ayu inyong matane. Ngomong kayak ngene mergo ana bojone. Ora ana bojone ya matane ya lirik-lirik ya. Inyong bae oh. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadikan Kanjeng Nabi bersedih? Banyak hal. Yang pertama, beliau punya paman yang senantiasa membela perjuangan Kanjeng Nabi. Namanya siapa? Kok Abu Lahab gila? Malah Abu Thayyib, keprimen ya. Ada paman yang senantiasa membela perjuangan Nabi. Allah berkenan memanggil terlebih dahulu beliau meninggal dunia. Siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Apa ya? Oh, lato-lato. Mbak Muawin punya lato-lato? Mbah Muawin pun menjawab punya lato-lato alami. Paling lato-lato ini Mbah Muawin wis kisut ya. Lato-lato itu keren loh. Ini pengajian pakai mic saja nggak kedengeran. Lato-lato nggak pakai mic bisa denger loh. Tapi saya sarankan para suami di rumah untuk koleksi lato-lato. Allah itu menciptakan lato-lato tujuannya satu, untuk membungkam cangkem istri yang cerewet. Jadi begitu istri cerewet, ewek, para suami langsung membunyikan lato-lato. Etek. Kok lato-lato sudah dibunyikan istri tetap cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Tek. Dijamin jedir cangkeme. Tapi keren Mbak Muawin tuh, sudah sepuh 75 tahun masih ngerokok terus bul, masya Allah. Hiburannya rokok Mbah. Sehari berapa bungkus Mbah? Sebungkus berapa Mbah harganya? Harganya 25.000. Mbak Mawin tak kasih uang untuk beli rokok. tak kasih uang untuk beli rokok. Hiburannya rokok. Mbah Mawin tak kasih uang beli rokok. Duduk aja. Temenan, saya bungkus 20.000. Oh, larong atau saya berarti berapa bungkus? Wolu. Kurang. 300.000. Kurang maning. Ini bae pengajian amplope ora jelas. 100.000 4 bungkus ya lumayan ya. Alhamdulillah. Jaja kalau jajan angkat itu. Iya. Ya.
Kok untune enteng ya? Rosati jaluk-jaluk kira apa? Rosati tak barukan di kayak apel lebihnya. Mbak-mbak ada apel ada anggur, kamu milih apel atau anggur? Anggur apa apel? Anggur itu memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Gayanya polisi ini mainan HP. Walah rasa mainan HP. Oh membuat TikTok. Oh lah gayane. Masuk polisi goyang pargoy. Sallu ala Nabi Muhammad. Pamannya meninggal dunia. Keberadaan Abu Thalib itu bukti sahih bahwa di dalam perjuangan itu harus ada orang kuat, Pak. Betul? Bahwa dalam perjuangan itu harus ada orang kuat. Makanya Kanjeng Nabi sendiri, mohon maaf, ada 4 orang yang senantiasa memberikan support kepada Kanjeng Nabi luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dengan kelebihan masing-masing orang. Abu Bakar ini Pak, sahabat plus mertuanya Kanjeng Nabi. Karena Abu Bakar ini merupakan bapak dari Siti Aisyah. Ini orang yang sangat temuo kalau kata orang Kebumen. Orang yang sangat bijak. Kalau orang Kebumen bilang orang apa? Orang sepuh, asepe ampuh. Orang yang sangat bijak sana. Abu Bakar. Termasuk beliau yang menemani Kanjeng Nabi ketika peristiwa hijrah setahun setelah kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 11 kenabian, hijrah terjadi di tahun 12 kenabian. Makanya saya dulu punya pujian begini yang saya baca pujian di Langgar. Langgar saya dulu di Sumatera sana. Wulan Rejeb ojo lali tanggal 17 bengi wulan Rejeb ojo lali tanggal 17 bengi 11 tahune Nabi let setahun hijrah Nabi 11 tahune Nabi let setahun hijrah Nabi. Kalau di Al-Ikhlas biasanya pujiannya kayak gitu enggak, paling Mbak mau awin astagfirullah lal ngadim kayak gitu. Wong tuanya kayak gue ya. Coba pujian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Siapakah yang diutus oleh Allah untuk menjemput Nabi Muhammad? Jibril diutus Gusti kinan nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti kinan nimbali jeng Nabi. Tindak Isra
iku bengi ngestokake dawuh Gusti tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Sholawat sing banter. Sholatullah Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Kamu nggak bisa nabu ya? Ya tidur kok yang di belakang itu. Ya maklum, anggarannya nggak jelas. Sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya. Icikibir, ya apa-apa. Ana roti ngombene antangin, aku ngaji duwite dijalukmu amin. Apa? Nggak ikhlas? Ikhlas nggak ikhlas itu yang tahu cuman aku sama Allah, bukan karena cangkemmu. Santet meteng gue. Ya udah, iki tak selawat sing iso ditabuhi wae yo. Ditabuhi lho. Jeruk disawer. Ya sudah, kamu tua dulu kayak Muawin. Dijawab sing banter, nanti pas sholawat kamu tabui baru mulai. Shollu ala Nabi Muhammad. Kalau ini gampang ditabui, kalau tadi kan mendayu-dayu. Bukan dangdut kok priman. Rosati sok tahu ya. Rosati jeluk lagu apa? Mangku Purel. Iya, ini yang bisa. Lagu ini mau Rosati bukan itu. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Siapa gie? Rosadi. Curhat? Jangan salah, saya nggak pernah gugah rondo etan kali. Saya tak gugah gadis. Kamu jangan goda-goda aku, karena aku suami yang setia. Istriku cuma satu. Ya. Yang bilang setiap tukang ada pasti janda berharap sama aku. Iya. Ya Allah, Mbak sing nganggo cadar alisnya kayak galengan ya. Dari tabu habis ini sing kabeh iso, dijawab ya. Bapak NU Ibu Mus Iman. Sing banter ngapa? Ulangi ya, bareng-bareng ya. Yang kompak ya, aja telat ya, semangat ya. Prok jadi apa? Kok lato-lato keprimen? Muslimat ya. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adek
devatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat badokan bae sing dipikir rahmat apa berkat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin sing banter bareng-bareng salatullah ada muslimat, ada Aisyah, kabeh akur raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh akur raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah iku ngono mung sedelo bodo asor apes ino awan bengi do sulaya bodo asor apes ino awan bengi do sulaya salatullah ini pesannya dengerin karena orang itu tidak lama. Yen wis mati pondora melu Mboten? bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah Rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin Apa ya? Ada susunya. bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai Kayak itu nggak diaminkan. Telat malah ada minggu. Pengen nggak anaknya jadi kiai? Kalau dulu orang bilang kiai mah desa, miskin, jelek. Sekarang nggak, kiai keren. Contohnya aku. Kalau dulu kiai kayak Muawin.
sarungnya ngelinting, duitnya titik, jarok duitnya inyong. Kalau sekarang beda, kiai harus keren ya mbah ya. Ulangi ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Masa aku mau sallu ala Nabi Muhammad, Mbak Mawin jawab, ayo mulai. Yo, udah ya. Kita doakan Mbah Muawin panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Mbah Muawin hidup sendiri. Ya. Yo apa-apa 300.000. Rezeki nomplok ya. Maning-maning matane maning mah. Lah sing gawa wedang warane sapa? Khojan. Khojan. Oh, jenarane Khojan. Khojan dene, Khojan. Tatanya bisa jawab, tak kasih uang. Sini Ojan, gini. Ojan, diuncal lagi ya. Ojan, beri. Ojan sini, mau tak tes. Pinjam mic-nya Mas, pinjam mic-nya. Nyadroh. Sini dulu. Ojan tahu bedanya Gus Miftah sama Mbah Muawin? Bedanya satu. Ibarat mic Gus Miftah kayak mic putih ini, nah tegak berdiri. Kalau Mbak Muawin kayak gini. Arane siapa? Murtijan. Siapa? Murtijan alias Ojan. Murtijan. Aku pengen deleng dasnya kayak ngapa? Dibuka disin bakal disebuah. Dibuka disin dasnya kayak apa? Ya. Ini kalau foto sama Ozan nggak perlu pakai flash, karena dasnya sudah bersinar. Ini namanya Mataram, manusia tanpa rambut. Umurnya pira? 48. Orang ini tua temen ya. Masih punya istri? Masih. Anaknya pira? 2. Bujine meteng maning. Alhamdulillah derek. Oh derek. Ya kita doakan istrinya Fauzan pulang langsung hamil 15. Amin. Sini agak sini. Kamu bisa baca Pancasila, mimpin banyak orang, tak kasih uang 250.000. Ayo. Pancasila. Apal bora? Pekerjaannya apa Ojan? Pak Tani. Deleng agak ke sini. Ya Allah. Kayak Pak Ogah ya. Pak Ogah. Ayo Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya belum nerima amplop, kamu minta uang, berarti adil apa enggak? Pertanyaannya bukan itu, Jan.
Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok. Kok tahu? Ya kan ada burungnya. Iya. Pinter temen ya. Pantesan gak sih gundul pinter ya. Perbakin Persatuan Badok Kinclong. Hahaha. Kok nggak ada 50.000? 300. Saya kasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa? Kondom, cangkeme. Kondom. Untuk beli apa? Pakai mie. Dikasih ke istri. Ih. Kamu setia sama istrinya? Iya dong. Bagus. Istrinya juga ke sini. Mana istrinya? Mana? Itu. Sing di, sing endi? Sing ngene kae. Lemune ya Allah, bojone Fauzian. Nah, kayak bojone. Kan kamu ngerampok duit aku. Makasih ya Jan ya. Kita doakan Ojan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi pada pengajian dia bojone Ojan janda. Iya, iya. Awas kalau nanti pulang pengajian diminta lagi, awas ya. Kok Muawin gak dikasih istrinya, Mbah? Ngerti kerapa? Bapak saya itu umurnya sama dengan Mbah Muawin, 75 tahun. Sama rokoknya banternya minta ampun. Besok mau berangkat haji tahun ini sama saya. Saya bilang, Pak, jangan rokok. Allah, ya apa-apa. Nanti mati loh, mati ya sumet maning. Gila, tobat temen ya. Kemarin akhirnya saya pulang bawa buku, judulnya Bahaya Merokok. Saya kasih bapak saya, tak suruh baca, supaya dia berhenti mikir gara-gara membaca buku itu. Begitu saya kasih buku, langsung beliau subhanallah berhenti membaca. Bapak Inyong yes, top temen ya. Bapak Inyong aja ngerokok nganggo dalil ni'matul udud ba'da dahar kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, peristiwa ini kemudian ditambah lagi Kanjeng Nabi bersedih. Kenapa? Karena istrinya meninggal dunia. Siapa Bapak Ibu? Siti Khadijah. Coba bagi Anda yang ngomong poligami itu sunnah, kamu lihat Kanjeng Nabi itu belum berpoligami sebelum Siti Khadijah istri pertamanya meninggal dunia. Itu artinya kalau kamu laki-laki pengen mencontoh Nabi, kalau pengen menikah lagi gampang, nunggu bojomu modar. Makanya Mbak Maimun bilang, kok ada orang menikah lagi mengatakan sunnah Rasul bisa goblok-goblok kayak wong lanang. Berarti sama halnya berharap istrinya meninggal dunia. Maka ingat, jadilah orang setia seperti saya. Walaupun banyak janda artis yang mau sama saya, sorry, saya bilang lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan bojone nyong modar ya. Pecat matane, pecat. Yura mungkin. Istri saya itu nggak pernah mas kayak bojone Rosadi ngatur-ngatur. Kalau bojone Inyong tuh ngomong aja bahasa Jawanya halus. Malam Jumat saya masuk kamar, istri saya langsung bilang, Abah, untone pun siap. Oke. Istri Inyong. Orang koyo Ojan masuk kamar malah nyanyi sing ora-ora. Tul jaina ora nudul ora pina. Nudul kerasa pina sing didudul dangan-dangan kayak gitu. Nudule karo ndase gundul kayak gitu. Yang pertama, kita bisa belajar manajemen Kanjeng Nabi menghadapi musibah. Bu, Pak, ingat pelajaran pertama. Contohlah Kanjeng Nabi ketika dia diuji oleh Allah dengan musibah.
manajemen menghadapi musibah. Apa yang membedakan Kanjeng Nabi dengan kita? Kanjeng Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Apa bedanya dengan orang kaleng? Kalau orang kaleng sebaliknya, kalau susah ngomong, seneng diam, diam baik. Kalau susah ngaruworo ngalor ngidul, ngomong ngalor ngidul. Tapi kalau seneng diam. Padahal Al-Qur'annya mengatakan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau mendapatkan nikmat harusnya dia berbagi kabar gembira. Kalau susah diam. Maka pas podcast sama Mas Deddy Corbuzier, saya punya quote. Apa quote-nya? Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai jika diadukan kepada Allah, merumit jika diadukan kepada manusia. Kanjeng Nabi ketika musibah, siapa beliau, kepada siapa beliau mengadu? Allah. Kalau ibu-ibu kaleng punya masalah, kepada siapa mengadu? Status WA. Rosadi jam 10 bengi belum pulang, istrinya buat status di Facebook, aku kedinginan nih. Iya. Dibaca sama Ojan, tak temeni kok. Iya. Mbah Muawin juga ikut komentar, WK. Wek. Ternyata Ojan di menungsane malah minggat. Ini loh Bapak Ibu, coba kita belajar ngempet. Maka kenapa puasa itu maknanya as-shaum, maknahu al-imsak. Imsak itu artinya apa Pak? Ngempet. Karena manusia yang akan selamat itu manusia yang bisa ngempet. Ngempet apa ngempet? Mata aneh. Ngempet apa ya? Ngempet. Iya siapa? Pak Camat ngempet. Oh Kabak Kesra, tadi siang sama Pak Bupati, sekarang Kabak Kesranya. Sampingnya siapa? Oh Pak Lurah. Lurah tangga sebelah. Oh Lurah desa sebelah. Ya karena belum kuat mengundang ngaji sendiri, numpang ngaji. Oh sudah. Sampingnya lagi siapa? Oh Camat. Camat itu kumisnya putih ya. Sampingnya lagi siapa? Pak Kapolsek. Sampingnya lagi siapa tuh? Siapa? Bambang Sotel. Siapa? Oh Pak Koramil. Lah sing cilik kayak siapa? Sing baju putih. Oh Pak Kadesnya sini. Loh, Kadesnya sini yang mana? Jadi ngerokok bae. Desanya apa arane? Kaleng. Desa Kaleng ngundang Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah adus neng beli, najan gagah manuke. Jere Mbah ya. Kata Mbah Muawin yo ora apa-apa, cilik penting main kayak gitu. Main manuk emprit maksudnya. Wong kene iki NU tenan kok ya, Pak Lurah udun, kacangkeme udun maneh. Mbah Muawin ora mandek. Nah, manajemen menghadapi musibah ala Kanjeng Nabi ini loh Bapak Ibu yang perlu kita contoh. Kita itu seringkali menampakkan keluh kesah kita di hadapan manusia. Kalau sekarang lebih heboh lagi, menampakkan keluh kesahnya di media sosial. Saya itu paling nggak setuju suami istri punya masalah di posting. Dengerin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki itu pakaiannya perempuan, perempuan itu pakaiannya laki-laki. Yang namanya pakaian itu fungsinya apa? Untuk menutupi aib masing-masing pasangan. Walaupun Mbah Muawin itu tugasnya di KUA, tapi yang terkenal memberikan nasihat para artis adalah Gus Miftah. Makanya
Makanya saya bilang, saya tuh gak suka kalau teman saya artis punya masalah dengan pasangan diumbar di media, akhirnya malu sendiri Pak Lurah. Coba dilihat, punya masalah dengan suami dilaporkan polisi, dicabut lagi, dia nggak ada masalah. Tapi lucunya apa? Sing duwe masalah Lesti, sing cerewet wong kaleng. Lesti punya hak melaporkan suami, mencabut, dia punya hak. Tapi kenapa yang cerewet orang kaleng? Itulah kenapa saya bilang, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean, wong ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Oh, bulurah. Apa ya kok senter-senteran ya? Woi, senternya ngapa? Baterai inyong. Oh, saya ngadeg. Tolong yang duduk, yang duduk berdiri ya. Kebalik. Yang berdiri duduk. Ingat, mereka pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Ini butuh manajemen yang bagus, Pak. Manajemen untuk tidak mengumbar aib kita kepada orang lain. Makanya apa? Karena Kanjeng Nabi mengadunya hanya kepada Allah, maka yang memberikan solusi dari masalah Kanjeng Nabi ya Gusti Allah. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada kalimat innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang tawakal. Bapak Ibu, kita sudah diuji oleh Allah 2 tahun lebih dengan corona, dengan COVID. Selama 2 tahun setengah itu kita bisa tawakal, kuat loh menghadapi musibah sedemikian besar. Teman-teman saya yang ketakutan COVID secara berlebihan malah mati. Ya nggak takut, alhamdulillah nggak mati. Saya punya tetangga COVID, Bu. Selama COVID, awal-awal COVID pakai masker double 3. Kalau beli apa-apa langsung dicuci, beli buah dicuci, beli obat dicuci, beli pecel lele. 3 bulan kemudian Pak Lurah saya dikabari tetangga saya ini mati, bukan karena COVID. Kenapa? Stres, diajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin ditampakkan oleh Kanjeng Nabi. Saya sedih, bagaimana saya menghadapi rasa sedih saya cukup tawakal kepada Allah. Akhirnya apa? Pertolongan dari Allah itu datang. Kenapa? Karena kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Pak Lurah, ketetapan Lurah itu 6 tahun 3 periode. Gak usah demo-demo ke Jakarta minta masa perpanjangan. Pak Lurah, rumana aku bingung. Malah demo-demo ke Jakarta minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya apa coba kalian tahu warganya? Supaya kalian juga tahu alasan Pak Lurah demo di Jakarta minta masa perpanjangan 6 menjadi 9 tahun untuk mengurangi konflik horizontal sesama warga. Karena kalau cuma 6 tahun menurut Pak Lurah ini terlalu pendek, warganya sering bersih tegang. Saya jawab, alah itu mencari alasan baik. Padahal alasannya kenapa dari 6 tahun minta 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Delalah ditolak Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak setuju dengan masa perpanjangan. Ya wis disyukuri baik 6 tahun peng telu wis 18 tahun. Kayak iya Pak Lurah. Lurah langsung bisik-bisik sama Pak Muawin. Kayak ini bajingan temen ya kayak gitu. Kalau kiai ngandane kayak bukan bajingan. Bajingan kuwi kok anak pejabat mangan duit rakyat.
Kalau kewan makan tanaman di sawah arane bajing, anak pejabat nguntal duit rakyat arane bajing. Kalau lurah-lurahnya insya Allah baik semua, amin. Janganlah, gak usah neko-neko lah, sudah disyukuri alhamdulillah. Coba daripada dulu Pak Lurah, ingat gak peristiwa tahun 2019 ada calon anggota DPR, nyalon DPR RI mau nyuap rakyat, bikin amplop sebanyak 80.000, satu amplop isinya 20.000. Saya tersinggung, delalah ditangkap sama KPK. Kenapa saya tersinggung? Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Saya ngaji di lokalisasi Sarkem, lonte paling murah sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000, lonte paling murah sak jam 200.000. Berarti larang lonte apa suara rakyat? Lonte. Masa kita kalah sama lonte? Pak Lurah tahu lonte itu apa? Penjual keroto. Apa kayak keroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Ojen. Suara rakyat 5 tahun 20.000. Ojan Pancasila 300.000. 5 menit. Berarti lebih hebat kiai daripada caleg matane. Ada caleg nggak yang hadir ini? Oh, nggak kelihatan. Siapa? Daryono siapa? Oh, terus ikut apa? Oh, wis mati diomongke goblok temen ya. Siapa? Kayaknya tak apel Rika. Nangkapnya pinter temen ya, mantan copet kayaknya. Arane siapa kayak? Tulus. Lah tulus. Tulus ikhlas. Pelajaran pertama. Kalau kamu adukan masalahmu kepada Allah, Allah yang akan menjawab semua persoalanmu. Itulah kenapa Kanjeng Nabi dikasih media untuk orang umatnya dekat dengan Allah dalam wujud sholat, supaya kita kalau punya masalah mengadunya hanya kepada Allah. Begitu angkat tangan Allahu Akbar, ini adalah tanda orang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya hanya berpasrah kepadamu apapun masalahku. Maka ingat, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Sebelum Allah membuat masalah untuk kita, jauh hari sudah dikasih solusinya. Tugas kita ketika dikasih masalah, mencari solusi. Dari mana mencarinya? Cukup mengadu kepada Allah. Makanya saya bilang, orang Islam itu kalau dikasih masalah oleh Allah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, mohon maaf, yang dikejar batunya apa? Yang lempar. Salah Pak, batunya. Jadi kalau ada anjing, anjing itu dilempar. Kok malah kabeh kaya asu ya, ngene-ngene ya. Saya ngasih contoh. Kalau ada anjing dilempar apel, kira-kira oleh anjing yang dikejar apelnya apa yang lempar? Bu, saya paham betul tentang anjing. Kenapa? Karena tetangga saya anjing melihara anjing semua. Kan tetangga saya banyak Nasrani, Pak, teman-teman Katolik. Tetangga saya itu rata-rata memelihara anjing. Saya tahu betul karakternya anjing. Makanya kemarin panitia Kaleng datang ke pondoknya Inyong, kudune kebablasan, kudune belok kiri. Malah panitia ini kebablasan, dicegat sama anjing, Pak. Hop 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 kayak gini ya.
kan asune kayak kiye Mbah Muawin, hop 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 kayak kiye. Akhirnya saya malu, masa panitia pengajian dicegat sama anjing, anjingnya saya lempar batu kena kepalanya, langsung teriak kengeng 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 kayak gitu. Anjing itu Bapak kalau dilempar kerikil atau barang, yang dilihat oleh anjing itu barangnya. Ini kesalahan anjing. Makanya kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing, tapi jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh cewek cantik. Kira-kira yang dikejar kerikilnya apa ceweknya? Mbah Muawin aja tahu pengalaman tahun nom. Kamu jangan sombong Rosati dengan Mbah Muawin. Mbah Muawin pernah muda kayak kamu belum tentu bisa tua kayak Muawin ya. Siapa tahu berpengajian Rosati mati, bojone dirapi karo Muawin, Mbah. Orang Islam itu kalau dikasih masalah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek cantik. Yang dilihat, yang dikejar bukan kerikilnya, tapi yang melempar. Artinya apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Maka ayat berikutnya bunyinya apa? Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kami. Makanya kenapa Bapak Ibu saya suka dengan nama Maulana, sampai anaknya dikasih nama Maulana Miftah, Maulana Habibur Rahman. Miftah itu artinya kunci, Maulana bendoro kami, Habibur Rahman yang menjadi kekasihnya pangeran. Ojan sing lucu kancane Inyong, tukang becak, bojone meteng, bawa ke rumah sakit mau melahirkan, sampai ring road macet, akhirnya anaknya lahir di tengah-tengah ring road jalan. Akhirnya nama anaknya siapa coba? Ring road matane Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan saya nggak tahu artinya. Jonathan itu apa? Brojol karena kemacetan. Kok bansere khusuk temen ya Siswanto ya nyosis. Iya. Wah, siapa yang mau jeruk? Oh, ibunya mau jeruk. Mbak, kamu tahu apa bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Muawin. Iya. Oke, sing kacamata njaluk, kae. Nah, aduh. Awas. Tolak peluru. Kayak tolak peluru, guys. Aku senang temen ya, melu-melu nganggo blangkon kacamata, malah persis tukang pijet ya. Kayak Didi Kempot. Aku kelingan Didi Kempot ya, kelingan lagune Stasiun Balapan. Nang stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, hujan kaya asu kae lho. Kowe karo aku jan. Hujan gundul. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya lihat hujan jadi ingat tempat piknik Gunung Kidul. Iya, di Gunung Kidul itu ada tempat Pak, namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat tempat piknik Gundul. Iya, tempat piknik disingkat jadi tempat piknik Gundul. Sama kemarin saya dari Purworejo ngaji ke Kebumen yang berapa tahun yang lalu. Haus minum dawet, ketemu jembatan butuh, anak bakal dawet ireng jembatan butuh, disingkat jadi dawet ireng jembatan butuh.
disingkat jadi jembatan butuh. Ada kecabutnya. Jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh. Kayak saya kemarin pengajian di Kendal, di satu desa namanya Surakonto Lor. Iki apa maning? Keprimen ya? Beneran Pak, desanya namanya Surakonto. Surakonto. Apa Mbak Muawin? Surakonto. Ayo apa ya? Bahaya temen. Mas saya kurang, Rosadi kurang ajar. Gus, saya minta apel hijau, kurang ajar gitu ya. Apel hijau bukan apel hijau, ngampur temen. Kamu minta. Ini adiknya yang cantik sama adiknya kecil ini. Ser, kayaknya adik itu saya. Satu-satu. Langsung pingsan dia. Anak kecil digini pingsan. Yang bales malah belakangnya yang tua. Apaan? Aku bisa mati duluan. Kan kamu sudah expired. Manajemen menghadapi masalah. Huwa maulana. Kalau punya masalah, matur sama Allah. Dan tempat terbaiknya adalah masjid, tempat terbaiknya adalah musola. Itulah kenapa alasan Kanjeng Nabi dikasih fasilitas untuk kita umatnya diperintahkan untuk sholat, karena sholat itu fasilitas kita untuk langsung komunikasi dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki berbicara langsung dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Otomatis di dalam sholat kamu membaca Al-Quran. Makanya kalau baca diingat-ingat, dipahami maknanya. Apalagi imam-imam kayak Pak Muawin. Saya punya cerita lucu Pak Muawin. Ada kiai desa, anaknya rambutnya gondrong, keriting. Hari Jumat pulang rambutnya lurus. Kiainya tanya bapaknya sama anaknya, Dek, kok rambut kamu jadi lurus, kamu apain? Oh ini Pak, rambut saya rebonding. Rebonding itu apa Dek? Diluruskan. Akhirnya bapaknya berangkat Jumatan ngimami sholat. Begitu di depan mau ngimami, tengok ke belakang, imamnya bilang, para jamaah tolong softnya di rebonding. Mbah Muawin rambutnya masih utuh ya, tapi orang segini yang sudah meninggalkan dunia hitam dan hanya Mbah Muawin. Rambutnya putih semua. Itu 5 ya. Awet temen. Rahasia panjang umurnya apa? Rokok maning. Apa? YKYD apa? Oh, ternyata Mbah Muawin ini YKYD. Ya kiai ya dukun. Jangan-jangan kancane Samsudin ya. Tenan. Sebentar lagi Mbah Muawin akan meramu mantra. Apa kayak? Wesi ya wesi. Kancane Samsudin. Bapak Ibu, inilah pentingnya Isra Mi'raj diperingati. Supaya kita paham. Kita dikasih senjata ampuh oleh Allah melalui Kanjeng Nabi supaya bisa langsung omong-omongan dengan Allah, wujudnya sholat. Itu artinya apa? Kalau kamu meninggalkan sholat, berarti kamu tidak menggunakan senjatamu. Kita mohon maaf, saya telepon Anda itu butuh pulsa. Kita ketemu Allah nggak butuh pulsa, cukup sholat. Kita ditelepon Bupati Kabak Kesra, ditelepon Bupati Arif, siap Pak Bupati, siap. Ditelepon atasannya saja bangga. Masa ditelepon Allah, Sang Maha Atasan, malah susah. Bu, coba orang Kaleng, kalau dengar adzan susah apa seneng? Adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Panggilan muadzin apa panggilan Allah? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
itu hakikatnya yang manggil Allah. Tapi lucunya orang Kaleng malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan maning. Bah, lagi tandur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanggung. Lagi derep. Coba kita tempatkan semua adzan itu seperti orang puasa mendengar adzan maghrib. Harusnya kita itu kan senang dengar adzan cuman sekali, adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya tapi mergo bukone. Sing kurang ajaran anak inyong umur 5 tahun puasa, adzan ngasar buka. Saya tanya, Dek, kenapa kamu buka puasa? Itu masih adzan asar. Anak saya jawab, mohon maaf bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya pada, oh matane. Ya adzan di mana-mana pada ya. Maka kalau mau pengajian malam hari ini Pak Lurah dan warga Kaleng dianggap sukses, gampang. Saya cuman minta satu, tolong dijaga sholatnya. Seburuk apapun amalmu yang lain, jangan pernah meninggalkan sholatnya. Saya pemuda Gus, masih suka mabuk. Mabuk itu urusanmu, tapi please jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Saya di lokalisasi Sarkam ketemu mbak-mbak jajan PSK. Saya bilang, kamu main lonte itu urusanmu, tapi sebagai kiai saya mengingatkan, tolong jangan tinggalkan sholatmu. Tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Walaupun kelasnya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Mbah Muawen, amar ma'ruf nyambi mungkar. Pak Lurah aman, Pak Lurah. Kan manuknya cilik. Maka Bapak Ibu ingat, sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Na'udzubillahi min dalik. Baca selawat nariyah, pengajian selesai. Pas udan. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi lam hati wa nafasin biadadin kullima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.